Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang FRSKB CPNS tahun 2019-2020, khususnya tentang penyakit saluran pernapasan dan paru. Nanti akan ada beberapa soal dan pembahasan berdasarkan pengalaman saya mengikuti CPNS ini dan FR-FR yang beredar di media sosial. Selamat menyaksikan, dan buat teman-teman yang merasa perlu untuk mendapatkan update dari video-video terkait hal ini, silahkan subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Kemudian jika teman-teman merasa terbantu dan suka dengan video ini, silahkan like. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, silahkan komen di kolom komentar. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pasien laki-laki 56 tahun, batuk sejak 3 minggu. Terdapat penurunan berat badan, keringat malam hari, riwayat merokok. Diagnosis yang tepat adalah A. TB paru, B. emfisema, C. Asma bronkial, D. bronkitis kronis, yang E. edema paru. Ya, jawaban yang benar adalah A. TB paru ya. Dari soal ini kita dapat beberapa keyword. Yang pertama yaitu batuk 3 minggu, kemudian ada penurunan berat badan, keringat malam hari, kemudian riwayat merokok. Ini cuman lebih mengarah ke faktor resiko ya, bukan ke khusus daripada penyakitnya. Oke, nah sebagaimana kita ketahui bahwasanya gejala TB paru itu adalah batuk produktif lebih dari 2 minggu. Nah pada kasus ini batuk pada pasien itu sudah 3 minggu. Kemudian gejala pernapasan lainnya bisa ada nyeri dada, sesak napas, sampai hemoptisis atau batuk darah, dan atau gejala sistemik yaitu demam, tidak nafsu makan, penurunan berat badan, keringat malam, dan mudah lelah. Nah pada pasien ini didapatkan batuk lebih dari 2 minggu yaitu 3 minggu, kemudian terdapat penurunan berat badan dan keringat malam. Oke, kemudian opsi lainnya emfisema. Emfisema ini merupakan bagian dari PPOK ya, ditandai adanya hiperinflasi dari paru gitu ya. Kemudian asma bronkial ya, ini ciri khasnya biasanya wheezing, kemudian ada riwayat alergi, riwayat atopi di keluarga gitu ya. Kemudian biasanya hilang timbul. Kemudian kalau bronkitis kronis ini juga bagian dari PPOK, ditandai dengan batuk kronik, kemudian terutama pagi hari, kemudian sputumnya terdapat 3 lapis. Kemudian kalau edema paru, ya ini ada penumpukan cairan di paru ya, bisa karena jantung, bisa karena penyakit yang lainnya, misalnya gangguan hepar gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pasien laki-laki 56 tahun, batuk 3 minggu, terutama pagi hari, dahak kuning kehijauan, riwayat merokok positif. Diagnosis yang tepat adalah ya A. TB paru, B. emfisema, C. asma bronkial, D. bronkitis kronis, E. edema paru. Ya dari sini kita dapatkan jawaban yang benar adalah D ya. D yaitu bronkitis kronis ya. Ya ini sebagaimana kita ketahui juga bronkitis kronis atau PPOK ya. Sekarang lebih banyak menggunakan PPOK di mana di dalamnya ada bronkitis kronis dan emfisema. Namun karena pilihannya tidak ada PPOK dan gejala-gejalanya lebih ke arah bronkitis kronis, makanya kita pilih bronkitis kronis. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya keluhan bronkitis kronis biasanya sesak napas, kadang disertai dengan mengi, ada batuk kering dengan dahak yang produktif, kemudian rasa berat di dada. Faktor resikonya ada genetik, kemudian pajan partikel yang paling sering adalah asap rokok, sebagaimana pada pasien ini ya. Kemudian ada debu kerja, kemudian polusi udara bebas, pertumbuhan dan perkembangan paru, stres oksidatif, jenis kelamin biasanya laki-laki lebih dominan, umur usianya lebih tua, status ekonomi, nutrisi, dan komorbid. Kemudian penilaiannya dengan COPD assessment test. Ya, oke, ini berarti bronkitis kronik ya. Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu seorang pasien datang pos KLL atau kecelakaan lalu lintas, terdapat luka terbuka di dada kiri.
disertai distress pernapasan. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darah 90/70, heart rate-nya 120 kali per menit, RR-nya 32 kali per menit. Pada pemeriksaan paru kiri didapatkan lebih cembung, perkusi hipersonor, vokal primitus menurun, tidak didapatkan sucking wound. Tata laksana awal yang tepat adalah, nah dari pilihannya A. Plaster 3 cc, B. Pemasangan WSD, C. Needle decompression, D. Pemberian O2, yang E-nya pemberian infus. Baik, dari pertanyaan ini didapatkan keywordnya adalah ada pos KLL, kemudian luka terbuka di dada kiri dan distress pernapasan. Kemudian tekanan darahnya 90/70, berarti ada hipotensi, heart rate-nya meningkat, RR-nya meningkat. Kemudian ciri khasnya dari parunya ada lebih cembung, jadi parunya lebih cembung. Kalau lebih cembung pada trauma mungkin ya bisa pneumotoraks, bisa hemotoraks ya, tapi perkusinya hipersonor. Kalau hemotoraks perkusinya redup gitu ya. Nah ini hipersonor berarti lebih ke pneumotoraks. Kemudian vokal primitusnya menurun. Nah ya, ini juga terjadi pada hemotoraks ataupun pneumotoraks. Kalau meningkat biasanya pada keganasan atau pokoknya benda membuat yang lebih padat. Misalnya atelektasis, nah dia akan meningkat. Kemudian tapi pneumotoraksnya walaupun terdapat luka di dada kiri, dia tidak didapatkan sucking wound, berarti bukan open pneumotoraks. Sehingga tata laksana awal yang tepat adalah karena ini sudah disertai dengan distress pernapasan, tekanan darah menurun, ini lebih ke tension pneumotoraks. Sehingga tata laksana awal yang tepat adalah tata laksana awal yang tepat yaitu needle decompression. Oke. Untuk needle decompression lokasinya kalau yang dulu kan kita di ICS 2 tapi ATLS sekarang lebih ke ICS 4. Kalau dulu di midclavicula, sekarang di axilla anterior. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pasien wanita dengan diagnosis TB paru BTA positif sudah mendapatkan terapi OAT 6 bulan. Ya, kemudian BTA tetap positif. Tata laksana selanjutnya yaitu A. OAT lini kedua, B. OAT kategori 2, C. dosis OAT ditambah, D. regimen ditambah 1 atau 2 obat, yang E. diberikan sisipan. Ya, dari kasus ini kita ketahui bahwasannya wanita BTA positif tapi sudah diberikan OAT 6 bulan. Berarti kita asumsikan bahwasannya pasiennya mendapat OAT lini 1 kategori 1. Tapi setelah di akhir BTA-nya tetap positif, sehingga dengan ini kita kategorikan bahwasanya pasiennya gagal pengobatan lini 1 kategori 1, sehingga tata laksana yang tepat selanjutnya yaitu B. OAT kategori 2. Ya. Oke. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya OAT itu dibagi menjadi lini 1 dan lini 2. Kemudian lini 1 dibagi menjadi 2, yaitu kategori 1 dan kategori 2. Kategori 1 biasanya umumnya yang diberikan 2 HRZE, kemudian 4 bulan HR3 4 bulan HR ya, yaitu isoniazid dan rifampicin. Kemudian untuk kategori 2-nya 2 HRZIS, jadi 2 bulan dengan 4 KDT yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide dan ethambutol plus streptomycin injeksi selama 2 bulan. Kemudian HRZE jadi 4 KDT-nya 1 bulan. Kemudian 5 bulan HRE, HR3E3 jadi 5 bulan 2 KDT 3 kali seminggu plus dengan ethambutol lepasan 3 kali seminggu. Nah itu selama 5 bulan. Jadi totalnya kategori 2 sekarang 8 bulan. Kemudian ada juga kategori anak biasanya tanpa ethambutol. Kemudian selain dari lini 1 ada lini kedua. Nah lini kedua itu diantaranya obat-obat injeksi seperti kanamisin, kapreomisin. Kemudian ada obat-obat fluoroquinolone respirasi seperti levofloxacin, moxifloxacin gitu ya. Kemudian ada juga obat-obat lini 1 yaitu pyrazinamide dan ethambutol. Nah, kapan diberikan kategori 1, kapan diberikan kategori 2?
Jadi kalau misalnya kategori 1 yaitu ini obat lini 1 ya. Jadi lini 1 dibagi 2 yaitu kategori 1 dan kategori 2. Kemudian ada lini kedua. Ya ini jangan ketukar. Nah, obat kategori 1 itu khusus untuk TB paru terkontaminasi bakteriologis, artinya BTA-nya positif atau TB paru terdiagnosis klinis gitu. Jadi cuman dari ronsen atau pertimbangan dokter. Kemudian ada TB ekstra paru, misalnya TB tulang, TB meningitis, peritonitis, tetap selama dia masih baru pertama kali itu dikasihnya lini 1 kategori 1. Nah, dosis harian yang umum yaitu 2 HRZE, kemudian 4 HR. Kemudian kategori yang kedua yaitu diberikan pada pasien-pasien yang pernah pengobatan sebelumnya, yaitu misalnya pasien kambuh, ya kan, pasien kambuh jadi sudah sembuh kemudian muncul lagi, atau pasien gagal pada pengobatan dengan panduan OAT kategori 1 sebelumnya. Nah, ini yang terjadi pada pasien kita. Kemudian pasien yang diobati kembali setelah putus obat. Nah, ini putus obat ini harus dia syaratnya sudah minum obat 28 hari ya, 28 hari gitu. Jadi kemudian tidak minum selama 2 bulan berturut-turut. Nah, itu disebut dengan putus obat. Nah, dosis harian yang umum yaitu 2 HRZI, 4 KDT kan HRZE, kemudian streptomycin injeksi selama 2 bulan atau 56 dosis. Kemudian HRZE 1 bulan ditambah 5 HR3E3. Ya, atau setiap hari HRE juga boleh. Ya. Oke. Ya, sebelumnya yang ini tadi sebelum kita masuk ke soal yang ini yaitu untuk yang lini kedua yaitu buat resisten obat gitu. Jadi obat-obat lini kedua hanya untuk pasien TB dengan resistensi obat. Kapan diperiksa? Nah, diperiksanya salah satunya dengan pasien kayak seperti kasus kita ya, di mana dia tidak sembuh dengan pengobatan kategori 1. Nah, ini sudah masuk kriteria pemeriksaan untuk resistensi. Jadi dilihat apakah dia masih sensitif atau resisten. Kalau masih sensitif, dia masuk ke kategori 2. Tapi kalau misalnya resisten, nanti dia masuk ke lini kedua. Kemudian di sebuah wilayah terdapat angka TB yang tinggi, TB paru yang tinggi. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang padat penduduk dan rumah warga berdempetan. Sudah dilakukan pelacakan pengobatan dengan DOTS, namun angka TB masih tinggi. Usaha promotif preventif yang dapat dilakukan yaitu A. Ventilasi minimal, B. Mengobati semua orang dengan OAT, C. Mengoptimalkan genteng kaca, D. Melakukan imunisasi massal, dan yang E. Menambah regimen obat. Ya, untuk kasus ini keyword-keywordnya yaitu padat, angka TB-nya masih tinggi, kemudian padat penduduk dan rumah warganya berdempetan ya. Yang ditanyakan adalah promotif preventifnya, sehingga jawaban yang paling benar adalah jawaban yang paling benar adalah C ya, yaitu mengoptimalkan genteng kaca. Diharapkan dengan adanya genteng kaca seperti ini cahaya matahari bisa masuk sehingga bisa mematikan Mycobacterium TB-nya gitu ya. Kenapa nggak ventilasi? Di sini yang pertama ventilasinya minimal, jadi harusnya ventilasi diperluas. Tapi kalaupun ada pertanyaan ventilasi diperluas, ini akan lebih susah dibandingkan mengoptimalkan genteng kaca, karena membuat jendela tentunya lebih susah, apalagi yang kedua rumahnya berdempetan. Nah, kalau rumahnya berdempetan, kemungkinan cahaya masuk juga sedikit. Jadi yang lebih utama yaitu mengoptimalkan genteng kaca. Baik. Selanjutnya, seorang wanita G2P1A0 hamil 20 minggu datang dengan keluhan sesak napas, bunyi ngik-ngik. Pasien memiliki riwayat asma. Pencegahan utama yang dapat dilakukan untuk mencegah kekambuhan adalah A. Menggunakan controller SABA, B. Injeksi kortikosteroid dosis tinggi, C. Inhalasi kortikosteroid dosis rendah, D. Inhalasi SABA dan sama, E. Hindari alergen. Ya, dari ini kita ketahui bahwasanya ibunya hamil 20 minggu kemudian sedang eksaserbasi asma ya. Tapi pertanyaannya adalah pencegahan utama untuk mencegah kekambuhan. Nah, berarti jawaban yang benar adalah E ya.
Jawaban yang benar adalah E, di mana ya sebagaimana kita ketahui tata laksana asma secara garis besar yaitu 2 ya. Pasien disarankan untuk mengidentifikasi serta mengendalikan faktor resiko. Nah, ini mengendalikan faktor resiko atau mencegah alergen ya. Mencegah alergen yang membuat pasien alergi. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan pemberian jangka panjang serta menetapkan pengobatan pada serangan akut. Nah, di mana pengobatan pada asma kan dibagi menjadi 2 yaitu baik dia pada keadaan stabil atau pada saat eksaserbasi ya. Untuk pembahasan lebih detail tentang ini bisa dilihat di video tentang asma bronkial. Baik, ini berarti jawaban yang paling benar adalah hindari alergen ya. Sedangkan menggunakan controller SABA ini betul untuk biasanya sih tidak ya. Kalau controller biasanya menggunakannya yang laba atau lama. Jadi dia yang long acting ya. Kalau SABA biasanya lebih ke eksaserbasi. Kalau misalnya ada eksaserbasi diberikan SABA. Kemudian opsi kedua injeksi kortikosteroid dosis tinggi. Nah, ini biasanya pada pasien dengan eksaserbasi berat sampai mengancam nyawa. Jadi diberikan kortikosteroid dosis tinggi. Inhalasi kortikosteroid dosis rendah. Nah, ini biasanya diberikan pada controller, jadi bisa sebagai pengkontrol pasien pada keadaan stabil. Tapi yang ditanya ini adalah pencegahan utamanya ya. Kemudian inhalasi SABA dan SAMA, nah ini juga biasanya diberikan pada saat asma pasien kambuh ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu seorang laki-laki datang dengan keluhan suara serak disertai dahak terutama pagi hari. Pasien merokok sejak 30 tahun yang lalu, 1 bungkus tiap hari. Terdapat penurunan berat badan. Dari hasil laryngoskopi didapatkan massa vocal cord yang rapuh disertai adanya potato hot voice. Diagnosis yang paling mungkin adalah A. Laringitis, B. CA laring, C. Polip pita suara, D. Nodul pita suara, dan E. Bronkitis kronis. Ya. Dari soal ini kita dapatkan bahwasanya keywordnya suara serak. Suara serak ini menandakan ada gangguan di laring ya. Di laring baik itu bisa di pita suaranya ya. Ya kan karena pita suara berada di laring. Kemudian keyword lainnya yaitu pasien merokok sejak 30 tahun yang lalu. Kemudian 1 bungkus tiap hari terdapat penurunan berat badan. Nah, ada gejala konstitusi penurunan berat badan gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan hasil laryngoskopinya ada massa vocal cord yang rapuh. Disertai ada potato hot voice ya. Ini potato hot voice berarti ada gangguan pembentukan suara ya. Karena gangguan pada vocal cord-nya. Tadi kan ada massa. Sehingga jawaban yang paling mungkin adalah ya laring ya. Oke. Nah, ini kanker laring yaitu keganasan yang muncul pada daerah laring, area di antara pangkal lidah dan trakea, di mana di area ini terdapat pita suara ya. Pada daerah laring kan didapatkan pita suara. Faktor utama yang meningkatkan risiko kanker laring ialah merokok dan konsumsi alkohol. Nah, ini sesuai dengan kasus kita ya. Kemudian gejala kanker laring yaitu nyeri tenggorokan, sulit dan nyeri menelan, terjadi perubahan suara, nah atau suara serak. Nah, ini juga terjadi pada pasien kita serta muncul benjolan pada leher. Nah, bisa muncul benjolan pada leher ya. Kemudian terapi kanker laring bisa operasi, radiasi, kemoterapi bergantung pada stadium dan keadaan pasien. Nah, sehingga sesuai jawaban kita pada kasus ini yaitu CA laring. Kalau laringitis ini kan hanya radang atau inflamasi pada laring. Biasanya nyeri tenggorokan, kemudian disertai batuk biasanya ya. Kemudian tidak ada tanda-tanda konstitusi seperti kasus ini. Kemudian polip. Nah, polip ini bisa disebabkan oleh infeksi HPV salah satunya ya. Nah, biasanya nanti didapatkan pada laringskopinya didapatkan polip. Kemudian nodul pita suara. Nah, nodul ini biasanya terjadi lebih sering pada istilahnya singer node. Jadi terdapat nodul pada pita suara yang terjadi pada orang-orang yang menggunakan suara, misalnya presenter, kemudian guru, dan lain-lain gitu ya. Kemudian bronkitis kronis, nah ini bagian dari PPOK ya, sudah kita bahas sebelumnya. Baik, itu dulu pembahasan kita tentang FR, khususnya tentang
saluran pernapasan dan pulmo. Untuk lebih jelas tentang pembahasan tiap penyakitnya silakan lihat di video-video lainnya yang membahas khusus penyakitnya. Sekali lagi buat teman-teman yang merasa butuh dan informasi tentang soal-soal seperti ini silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Jika teman-teman merasa terbantu silakan like. Kemudian kalau ada pertanyaan, diskusi atau komentar atau tambahan silakan komen di kolom komentar. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.